Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan membahas masalah seorang tokoh lokal yang mungkin di Kalimantan Tengah ada yang kurang tahu, ada yang tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas profil siapa sih RT Amilono. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan RT Amilono sendiri adalah satu dari sekian tokoh yang pernah memimpin Kabupaten Pati. Memang namanya jarang terdengar di telinga orang Pati dan juga kalah tenar dengan tokoh-tokoh nasional. Karena setelah memimpin Kabupaten Pati, beliau dipindah tugas menjadi Gubernur Kalimantan Tengah yang sekarang ini Kalimantan Tengah. Jadi ceritanya nih sangat menarik. Nah, jadi ceritanya menyebutkan bahwa beliau dan Presiden Soekarno sebenarnya telah menyiapkan Palangkaraya, wilayah yang beliau pimpin setelah Kabupaten Pati menjadi ibu kota Republik Indonesia yang menggantikan Jakarta. Sayang rencana itu tidak berlanjut ketika menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah. Beliau berhasil memadamkan gerakan-gerakan yang menuntut otonomi wilayah. Gerakan ini sempat memanas. Di tahun 1956, beliau sendiri berhasil memadamkan gerakan tersebut berkat pengalaman selama menjadi bupati dan residen Pati, di mana selama beliau menjabat menghadapi beragam cobaan yang datang dari dalam dan luar negeri. Nah, selanjutnya RT Amilono sendiri memiliki nama kepanjangan resmi Raden Tumenggung Aryo Milono, yang menandakan beliau merupakan keturunan darah biru dan biasa disebut RT Amilono. RT Amilono sendiri lahir di Pakalongan pada tanggal 13 Maret 1896. Sebagai keluarga bangsawan, RT Amilono menyelesaikan sekolah dasar Language School di Pakalongan. Kemudian beliau melanjutkan dengan sekolah Osvia bagian 2 di Magelang dan mendapatkan diploma pada tahun 1917. Setamat dari Ospia, beliau melanjutkan pendidikan kembali di Bestur School Batavia dan mendapatkan diploma pada tahun 1931. Nah, bukan hanya itu, karir RT Amilono sendiri di dalam bidang politik diawali dengan menjadi Wedono di Selawi, Tegal, kemudian diangkat menjadi Mantri Polisi Tegal yang kemudian terus berlanjut di posisi Mantri Polisi di berbagai daerah hingga kemudian tanggal 10 Maret 1936 beliau diangkat menjadi Bupati Pati sampai pada masa Revolusi Kemerdekaan. Nah, di sisi lain karir beliau kemudian meningkatkan menjadi Kepala Residen Pati pada tanggal 4 Agustus 1959 dan kemudian beliau dilantik menjadi Gubernur Jawa Timur menggantikan R. Samadikun. Setelah itu beliau sendiri dipindahkan dan menjadi Gubernur Kalimantan Tengah yang pertama pada saat itu. Kemudian kita kembali merekam jejak RT Amilono di masa kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang. Nah, pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Pati di masa kolonialisme Belanda menggantikan KGP di Poko Samo yang menjabat Bupati Pati selama 6 bulan. Ketika Jepang masuk ke wilayah Pati, beliau diangkat menjadi Fukushokan atau Wakil Residen Pati, sedangkan Bupati Pati dijabat oleh Murjono Jigodo yang sebelumnya menjabat Bupati Blora. Ketika pemerintahan Jepang inilah berdiri sekolah menengah pertama yang merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama di Karasidenan Pati. Nah, sekolah menengah pertama itu didirikan di Rendole. Setelah berita proklamasi kemerdekaan didengar di wilayah beliau yang menjabat pada saat itu sebagai Wakil Residen Pati beserta beberapa bupati bawahannya menyatakan setia dan bertanggung jawab terhadap kedaulatan Republik Indonesia yang baru terbentuk itu. Terakhir kita akan membahas jasa RT Amilono, seorang yang memiliki jasa di Pati pada periode yang sangat penting dalam narasi sejarah negara Indonesia seakan terlupakan. Di Pati sendiri nama beliau jarang disebut.
Padahal di tangan beliau, Pati merupakan sebuah kekuatan politik penting yang mewarnai sejarah negara Indonesia. Beliau menjadi pemimpin di wilayah Pati dalam 3 masa. Yang pertama kolonialisme, pendudukan Jepang, hingga di masa revolusi Indonesia. Nah, nama RT Milono juga tidak diabadikan menjadi nama jalan di Pati, khususnya sebagaimana tokoh-tokoh yang mempunyai jasa. Selain menjadi bupati, beliau menjabat sebagai Residen Pati yang mengantarkan beliau kemudian menjadi Gubernur Jawa Tengah yang pertama kali dan menjadikan Gubernur Kalimantan Tengah yang pertama, dan nama beliau diabadikan sebagai nama jalan di kota Palangkaraya. Jadi dari sini cukup sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena ini baru ya pertama kali kita tampil secara live. Kalau sebelumnya kita hanya sekedar video, edit sedikit, kita kasih narasi, tapi sekarang ini kita tampil secara perlahan dan belajar ya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan kalau ada tokoh-tokoh lainnya khususnya lokal di Kalimantan, silahkan komen di kolom komentar. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat